Kalau seseorang belum nemu makna hidup, itu bukan berarti dia rusak atau gagal. Banyak orang pernah di fase itu, dan sebenarnya itu bisa jadi titik awal yang bagus. Oke, kita mulai pembahasannya. Menurutmu, makna hidup seseorang yang paling penting itu makna hidup yang seperti apa? Menurutku, makna hidup yang paling penting itu sebenarnya bukan satu jawaban yang sama buat semua orang, tapi yang bikin kamu bangun pagi dan ngerasa, ini yang gue cari. Bisa lewat hubungan sama orang yang lo sayang, bisa lewat kerja yang lo percaya bikin dunia lebih baik sedikit, atau bahkan cuma ngerasain hidup seutuhnya setiap hari. Intinya, makna hidup itu yang bikin hidup lo terasa punya tujuan, bukan cuma lewat aja. Bagaimana jika seseorang tidak memiliki makna hidup? Kalau seseorang belum nemu makna hidup, itu bukan berarti dia rusak atau gagal. Banyak orang pernah di fase itu, dan sebenarnya itu bisa jadi titik awal yang bagus. Mungkin sekarang dia cuma perlu berhenti nyari the big meaning dan mulai dari hal kecil dulu, seperti coba hal-hal baru, nemu orang yang bikin dia nyaman, atau sekadar fokus ngerawat dirinya sendiri setiap hari. Kadang makna itu datang sendiri pas kita berhenti memaksa. Kalau makna hidup seseorang terus mencari kesuksesan atau mencari uang, apakah itu juga bisa dikatakan makna hidup? Iya, bisa kok. Kalau itu benar-benar bikin dia semangat bangun setiap pagi dan dia ngerasa hidupnya ada arah, maka itu memang makna hidup buat dia. Tapi, ini sering jadi jebakan, karena uang dan kesuksesan cuma alat, bukan tujuan akhir. Banyak orang kejar terus sampai mereka dapat semua itu, pas udah dapet, malah kosong lagi. Jadi selama pencarian uang itu beneran dari hati dan bukan sekadar kabur dari rasa hampa, itu sah sebagai makna hidup buat dia. Oke, aku pernah berada di satu titik ketika aku mengejar uang. Ternyata di situ aku merasakan kekosongan dan kehampaan. Apakah setiap orang itu bentuknya berbeda, ataukah setiap orang yang terus mengejar uang akan mencapai di titik kekosongan? Karena sebenarnya itu bukan makna hidup. Sebagian besar orang yang cuma ngejar uang tanpa ada tujuan lain pasti bakal sampai di titik kekosongan itu. Datanya dari psikologi dan studi kebahagiaan jelas banget. Uang cuma bikin bahagia sampai taraf kebutuhan dasar tercukupi. Setelah itu, tambahan uang nggak nambah kebahagiaan lagi, malah sering bikin lebih hampa, karena hidup jadi sebatas angka di rekening. Tapi tidak semua orang. Ada yang memang hidupnya terasa lengkap dengan mencari uang. Biasanya mereka yang pakai uang itu untuk tujuan yang lebih besar, bukan cuma kumpulin doang. Jadi, bukan uangnya yang salah. Tapi kalau uang jadi satu-satunya makna, hampir pasti bakal berujung hampa. Oke, yang aku maksud di sini kan emang tujuannya mengumpulkan uang. Itu yang aku juga rasakan ketika mengumpulkan uang dan uang itu menjadi nominal di rekening, angka terus bertambah tapi hati semakin kosong. Itu fenomena apa ya? Itu namanya hedonic treadmill. Otak kita cepet banget adaptasi sama kekayaan baru. Jadi angka di rekening yang terus naik gak nambah kebahagiaan lagi. Bahkan kalau tujuannya cuma ngumpulin doang, hidup jadi terasa hampa karena gak ada makna lain yang nutupinya. Data psikologi udah lama nunjukin ini. Uang bantu bahagia sampai kebutuhan dasar tercukupi, setelah itu tambahan duit cuma kasih kepuasan sementara doang. Kamu lagi di fase itu sekarang? Aku sudah melewati itu sih. Jadi aku sudah nggak ngejar uang lagi karena itu nggak memberikan aku keberartian ya. Jadi aku geser menjadi menikmati setiap proses. Tapi untuk mencukupi kebutuhan ya memang perlu gitu. Jadi untuk fase dasar kita memang harus mencukupi kebutuhan dasar dengan uang ya. Mungkin seperti itu. Betul banget. Itu langkah yang sehat. Fase dasar emang harus dicukupi dulu. Makanan, tempat tinggal, kesehatan. Tanpa itu, susah buat mikir makna hidup. Tapi setelah itu, geser ke nikmati proses adalah salah satu cara paling jitu buat nemuin keberartian.
Oke, dalam proses itu berarti kan kita melawan diri kita sendiri. Dalam diri kita ini ada apa saja yang perlu kita kendalikan? Dalam diri kita itu ada 3 hal besar yang paling sering perlu dikendalikan. Pertama, pikiran yang terus bandingin diri sama orang lain. Ini yang bikin kita gelisah meskipun prosesnya lagi enak. Kedua, kebiasaan buruk yang nyaman, kayak scroll HP berjam-jam, makan berlebihan, atau malas gerak. Semua itu enak di saat itu, tapi ngerusak proses jangka panjang. Ketiga, emosi negatif yang gak diurus. Marah, takut, atau insecure yang dibiarkan numpuk, akhirnya ngaco semua keputusan. Kalau 3 ini bisa kita kendalikan, proses yang kamu nikmati bakal jauh lebih ringan.